وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Ahad, di malam ke-18 bulan Jumada al-Ula 1447 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita hadir datang mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan, ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah dan disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melaksanakan salat secara berjamaah, kemudian duduk bermajlis sambil menanti salat Isya. Kita melanjutkan pembacaan kita, penelaahan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, karya dari Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda dari pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada pertemuan kita yang paling terakhir kita mulai membahas tentang bab keutamaan memudahkan dalam persoalan jual beli dan juga dalam utang piutang dan jujur dalam takaran dan timbangan, dan larangan bersifat curang, sekaligus keutamaan menangguhkan pembayaran utang bagi orang yang masih kesulitan, bahkan memaafkannya. Ya, itu judul bab yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam pertemuan kita pekan lalu, kita baru membahas ayat-ayatnya saja, ya. Kita baru membahas pembukaan berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Imam Nawawi terkait dengan masalah ini. Dan belum kita bahas hadis-hadisnya, dan insyaallah kita akan bahas pada malam ini. Yang terakhir kita bahas yang lalu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, ya, surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83 ayat 1 sampai 6, yang menjelaskan tentang celakanya orang yang curang, yang minta disempurnakan timbangan dan takarannya, tapi dia sendiri kalau menjual, ya, kalau dia berstatus sebagai pembeli, ingin disempurnakan takaran dan timbangannya, tapi kalau dia menjual, dia justru mengurangi takaran dan timbangan bagi pembelinya, ya. Dan kita sudah sebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka akan hari kiamat, hari ketika masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah jelaskan bagaimana seharusnya ketika kita bermuamalah dengan muamalah yang kita namakan dengan muamalah duniawiyah, tidak boleh kita lepaskan dengan pertanggungjawaban akhirat, ya. Jangan karena kita mengatakan ini urusan dunia, ini persoalan muamalah, lalu kita lupa bahwa di sana ada pertanggungjawaban akhirat. Allah sudah mengingatkan hal itu dengan firman-Nya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun.
liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Jamaah sekalian, ayat ini ya, sebelum kita pindah ke hadisnya, surat Mutaffifin ini turun, dan pada saat dia turun, penduduk Madinah beginilah kelakuannya ya. Dalam ahli tafsir mengatakan ayat ini turun karena kebanyakan penduduk Madinah begini cara mereka berinteraksi jual beli, penjualnya curang, pembelinya juga seperti itu. Namun ketika sudah turun ayat ini ya, ketika Nabi kita SAW melihat fenomena yang sangat memprihatinkan ini, fenomena kecurangan dalam masalah jual beli, lalu turun ayat ini, maka sejak turun ayat ini, orang-orang Madinah itu, utamanya para penjualnya, kalau dia memberikan kepada pembelinya 1 kilo umpamanya, maka itu pasti 1 kilo lebih, itu bukan 1 kilo pas ya. Dan itu sejak turunnya ayat ini, sejak diingatkan oleh Rasulullah dengan ayat ini hingga hari ini ya, hingga hari ini ya. Makanya Syekh dan itu kami sendiri baru sadar ya, Syekh mungkin salah seorang dosen di Stiba ya, beliau asal Suriah tapi beliau lahir di Madinah dan kuliah S1, S2, S3 di Madinah, dan beliau juga pernah mengajar di masjid di Ma'had Haram Madinah. Beliau bilang gitu ya, bahwa orang-orang Madinah itu kalau dia katakan 1 kilo, maka pas itu dia lebihkan ya. Jadi dia lebihkan. Makanya beliau bilang ya, kalau kita tiba di rumah, kita timbang apa yang kita beli, selalu kita dapatkan lebih dari yang sesungguhnya, karena mereka begitu takut dengan ayat ini ya. Dan ini Masya Allah ya, masih konsisten sampai hari ini. Kalau saya bilang sampai hari ketika beliau masih ada di Madinah ya, karena sudah berapa tahun beliau di Indonesia ya, artinya baru berapa tahun yang, dan masih sampai hari ini ya. Ini seharusnya ya, seharusnya yang kita lakukan juga ya, ketika datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, datang peringatan dari Allah dan Rasulnya, maka kita langsung berubah ya, kelakuan kita yang tidak pantas, yang tidak baik, kita ubah dan kita justru melakukan yang sebaliknya. Sebenarnya ayat ini hanya menuntun dan mengharapkan agar kita tidak curang, tidak mengurangi takaran timbangan, tapi orang yang mau melakukan yang lebih baik adalah melakukan sebaliknya, justru dia tambahkan ya, dari apa yang seharusnya. Dan tambahan itu bentuk sedekah yang kalau kita sebagai penjual kita tambahkan ya, maka itu adalah sedekah. Ada juga bilang saya tambahi ya, tapi memang saja timbangannya sudah kurang sebenarnya ya. Jadi ada bilang gitu ya, saya tambahi ya, tapi sebenarnya timbangannya masalah sejak awal ya, sehingga kalau dia tambah itu berarti hampir sempurna ya, hampir sempurna, belum sempurna ada katanya ya. Tapi ada juga yang tidak, insyaallah kalau dibilang saya tambahi betul itu ya, lebih daripada yang seharusnya. Kita masuk dalam hadis-hadisnya, cukup banyak hadis-hadisnya, kita bahas satu persatu insyaallah dan waktu cukup. Kita mulai dengan hadis yang pertama, hadis ke 1367 dalam Riyadhus Shalihin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa ada seseorang, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataqadahu, orang ini ternyata datang untuk menagih utang, fa aghlaza lahu, lalu dia agak keras caranya nagih utang ini. Artinya bilang ya, dia keras, bilang bayar, cepat bayar ya. Dan ini dia lakukan kepada Rasulullah ya. Jadi penagihnya menagih kepada Rasulullah yang berutang. Fa aghlaza lahu fahamma bihi ashabuhu, para sahabat yang melihat hal itu tidak mau menerima. Masa Rasulullah digitukan ya. Biar Rasulullah sedang berutang tapi tidak pantas dibegitukan Rasulullah ya. Kan biasa orang kalau nagih utang, apalagi memang kalau ya Rasulullah tidak seperti itu ya. Rasulullah bukan tipe orang-orang yang suka
yang tidak amanah ketika berutang. Cuma memang orang ini mungkin tidak sabaran, begitu menagih langsung berkata-kata yang keras kepada Nabi SAW. Maka para sahabat yang melihat hal itu tidak terima. Fahamma bihi ashabuhu. Para sahabat langsung mau membela Rasulullah dan mau mengingatkan orang tersebut, bahkan mungkin mau berikan pelajaran. Faqala Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, da'uhu, biarkan dia. Fa inna li sahibil haqq maqala. Karena orang yang punya hak memang berhak bicara. Ya, berhak bicara. Artinya dia penanggung, kan berhak bilang, bayar, ya, bayar. Kenapa belum bayar? Sudah waktunya, ya. Artinya biasa, ya. Berikan dia hak untuk bicara, menagih. Ya, Rasulullah bilang biarkan. Memang orang yang pemilik hak itu berhak untuk berbicara, menagih. Ya, walaupun kadang kata-katanya agak berlebihan kadang. Sumakal, lalu kata Nabi SAW kepada para sahabatnya untuk bayarkan utangnya. Rasulullah amanahkan kepada sahabatnya untuk bayarkan utang, carikan untuk bisa bayarkan utangnya. Atuhu sinnan misla sinnihi, berikan dia hewan yang seumur dengan hewan yang pernah dipinjam. Jadi utang ini berutang dalam masalah onta, berutang kendaraan, berutang hewan. Mau dibayar sekarang. Nanti akan kita jelaskan, ya, hukum-hukum dan faedahnya. Lalu Rasul bilang, bayarkan seperti memang yang kita pinjam, seumur, sekadar, sejenis dengan apa yang pernah dipinjam. Qalu ya Rasulullah, para sahabat carikan. Tapi akhirnya para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, la najidu illa amsal min sinnihi. Kami tidak dapatkan kecuali yang lebih bagus dari umurnya. Ya, mungkin lebih tua, ya, dan lebih bagus kualitasnya, tidak sama persis dengan yang pernah kamu pinjam. Bagaimana ini? Ya, kata Nabi SAW, atuhu, berikan saja sama dia, berikan saja kepada orang itu. Fa inna khairakum, karena sebaik-baik di antara kalian, ahsanukum qada'a, yang paling baik cara membayar utangnya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik cara bayar utangnya. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Ada beberapa pelajaran penting yang perlu untuk kita ketahui tentang hadis ini. Pertama, jemaah sekalian, di sini dikatakan ada seseorang, tidak disebutkan siapa orangnya, namun melihat caranya dia, ya, caranya dia membayar, caranya dia menagih, maka sebagian ulama kita mengatakan orang ini adalah Badui, orang Badui. Ya. Itu kalau orang Badui kadang terpaksa dimaklumi, ya, memang tidak tahu adab sehingga tidak bisa membedakan antara seorang yang mulia dan orang biasa, tidak bisa membedakan antara Rasulullah dan yang lainnya. Sama Rasulullah saja kadang cara penyikapannya tidak pantas, ya. Dan ada yang mengatakan orang ini adalah orang Yahudi, ya, jadi orang Yahudi ini, ya, dan itu memang mungkin karena pada saat itu Rasulullah SAW dalam masalah interaksi jual beli, beliau melakukan interaksi jual beli dengan orang Yahudi juga, bahkan termasuk utang piutang. Dan kita tahu waktu wafat beliau, senjata beliau, pedang beliau masih dalam status digadaikan sama orang Yahudi, ya, tergadai di orang Yahudi. Nah, jadi memang beliau juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Walaupun akhirnya orang Yahudi ini, kalau memang betul kemungkinan kedua Islam, ya, dikatakan adalah Zaid bin Syu'bah Al-Kinani. Ya, ada yang mengatakan namanya Zaid bin Syu'bah Al-Kinani, tadinya Yahudi tapi akhirnya masuk Islam. Dan ada yang mengatakan dia masuk Islam karena cara Rasulullah bayar utang. Ya, ini keutamaannya juga, ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang bermuamalah dengan orang-orang yang Yahudi
dalam masalah jual beli, kenapa tidak didahulukan saja orang Islam? Banyak sebabnya. Sebabnya mungkin karena memang hanya Yahudi itu yang punya, yang kita butuhkan. Ya, walaupun kalau masih ada orang Islam, kita utamakan orang Islam. Ya, gitu selalu prinsip kita. Ya, dan kadang dalam skop yang lebih kecil kita bilang ya utamakan yang ikhwah, ya biasa istilahnya orang, ya. Artinya yang lebih dekat sama kita. Ya, itu wajar ya kalau kita memperhitungkan yang semacam itu selama memang profesional. Dan juga kadang-kadang beliau mau menjadikannya sebagai ladang dakwah. Beliau bermuamalah untuk beliau tunjukkan kepada orang Yahudi itu gimana orang-orang Islam ketika berinteraksi dalam masalah jual beli, utang piutang dan yang lainnya. Dan kadang karena beliau tidak mau memberatkan sahabat-sahabatnya, dan ini diantara rahasianya. Ya, mungkin ada orang bilang, kenapa beliau pada saat meninggal beliau masih punya harta yang tergadaikan di orang Yahudi, kenapa bukan sama orang Islam? Ya, kata ulama kita diantara jawabannya adalah beliau tidak mau menyusahkan sahabat-sahabatnya. Mungkin kalau beliau bilang tolong pinjamkan sama saya, sahabatnya bilang tidak usah dipinjam oleh Rasulullah, kita kasih saja. Ya, kalau sahabatnya mereka berlomba-lomba untuk menolong Rasulullah, dan Rasulullah tidak mau selalu dalam status dibantu. Beliau kadang ingin melakukan sesuatu yang tidak menunjukkan kemiskinan beliau atau tidak menunjukkan beliau terlalu berharap dan bergantung kepada seseorang. Ya, sehingga beliau tidak mau minta kepada sahabat, pinjamnya justru kepada Yahudi. Kalau orang Yahudi ya tentunya tidak langsung bilang hadiah Rasulullah, ya. Dia tentu saja Yahudi, istilahnya mereka mungkin profesional, ya. Utang-utang, ya. Jual beli. Ya, sehingga beliau melakukan seperti itu. Itu di antara jawaban, ya. Kenapa kadang berinteraksi dengan mereka. Tapi secara hukum memang boleh, ya. Kecuali ya, kalau ada hal-hal yang memang bisa memberikan mudarat, seperti dalam persoalan memboikot umpamanya. Kalau kita yakin Yahudi ini adalah Yahudi yang memang jelas-jelas memusuhi Islam dan memberikan kemudaratan kepada umat Islam, kapan kita berinteraksi dengan dia dalam masalah jual beli, ya keuntungannya dia gunakan untuk memudaratkan Islam dan membunuh saudara-saudara kita umpamanya, maka tidak boleh ya kita bermuamalah dengan mereka. Jemaah sekalian, kemudian di antara pelajaran yang penting adalah bahwa bolehnya meminjam hewan, ya. Bolehnya meminjam hewan, ya. Jadi saya pinjam hewannya antum, nanti saya kembalikan, dan yang dikembalikan ya bukan hewan itu tentunya, ya, karena mungkin kalau dia pinjam, ya dia akan apa dia pinjam, ya dia mau kendarai atau dia mau sembelih, ya, atau hal-hal yang lainnya, ya. Ini ada khilaf sebenarnya di kalangan ulama kita, bolehkah kita meminjam hewan, ya, onta, kuda, ya, keledai, ya apalah, ya, bakar dan yang lainnya. Ini ada khilaf di kalangan ulama kita, tapi jumhur membolehkan. Yang tidak membolehkan hanyalah mazhab Hanafiyah. Jadi intinya boleh, tapi tentu saja dengan catatan kesepakatan nanti yang dikembalikan memang sesuai dengan apa yang dipinjam, ya, sesuai dengan apa yang dipinjam. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang menagih utang punya hak untuk menagih, ya, nagih. Bahkan kadang punya hak untuk bicara dan mengingatkan, bayar utang, ya. Bahkan ketika orang ini keras sama Rasulullah dan para sahabat marah, kenapa orang ini keras begitu caranya bicara sama Rasulullah, Rasulullah bilang biarkan, dia punya hak untuk itu, ya. Ini juga menunjukkan bagaimana jiwa besar dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak menggunakan
kedudukan beliau sebagai pemimpin, sebagai seorang yang sangat mulia dan dihormati, ya. Selama beliau melihat orang itu punya hak untuk meminta haknya, maka Nabi kita SAW membiarkan orang itu sebagaimana haknya, ya. Dia punya hak untuk berbicara seperti itu. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana cintanya para sahabat Nabi SAW terhadap Rasulullah. Mereka tidak mau membiarkan Rasulullah dikata-katai. Mereka tidak mau membiarkan Rasulullah diperlakukan dengan perlakuan yang tidak pantas. Bahkan biar orang itu punya hak untuk itu. Para sahabat, bagi mereka Rasulullah adalah aula bil mu'minin, aula bihim, ya. Aula bil mu'minina min anfusihim, ya, lebih pantas dibela daripada diri mereka sendiri. Ya, mungkin mereka kalau mungkin prinsip mereka kalau kita yang dibilangnya seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau Rasulullah, ya, jangan sampai disentuh Rasulullah, ya, jangan sampai beliau diapa-apakan. Gitu prinsip para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa bolehnya kita meminta bantuan orang lain, mewakilkan untuk mencarikan pembayaran utang kita. Ya, Rasulullah yang tetap akan bayar, tapi Rasulullah amanahkan kepada orang untuk carikan. Ya, di sini beliau bilang carikan yang seumur dengan hewan yang pernah saya pinjam. Beliau tidak cari langsung. Ya, jadi boleh, ya, mendelegasikan, mewakilkan kepada orang lain. Dan ulama kita mengatakan orang yang ditugaskan itu kata-kata atuhu berikan kepadanya adalah Abu Rafi', maula beliau. Abu Rafi' salah seorang dari maula Nabi SAW. Maula artinya budak beliau yang beliau bebaskan, ya. Jadi beliau yang amanahkan untuk carikan. Dan itu wajar, ya, sebagai seorang pemimpin yang memiliki banyak sahabat yang siap berkhidmat kepada beliau. Ulama menjelaskan sebenarnya Rasulullah ketika meminjam ini, beliau pinjam sebenarnya bukan untuk masalah beliau, ya. Sebenarnya beliau waktu pinjam hewan itu ada orang lain yang beliau mau bantu, ya, ada orang lain yang beliau mau bantu, ya. Maka pada akhirnya ketika beliau pinjam ini adalah untuk masalah seseorang yang beliau bantu, dan beliau yang bertanggung jawab, beliau yang menyatakan kesiapannya bertanggung jawab untuk membayarnya, ya, untuk membayar dari apa yang dipinjamkan tersebut. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa bolehnya membayar utang lebih daripada apa yang kita pinjam, entah kadarnya atau kualitasnya. Entah kadarnya atau kualitasnya. Ya, kadarnya maksudnya umpamanya kita pinjam 5.000 atau 50.000, kita bayar 51.000. Atau kita bayar 500.000, ya, tidak mungkin, ya. Ya, kita pinjam 50.000 kita bayar, ya, mungkin bisa tambah-tambah sedikit, ya, ongkos transport, ya, mungkin. Tapi kalau ada yang mau bayar gitu, ya, dia dikasih pinjam 50.000 baru dia bayar 500.000, hukumnya sah, boleh. Dengan catatan jangan ada persyaratan sejak awal. Itulah riba, ya. Kalau sejak awal dia sudah akad, saya pinjamkan kepada kamu 700.000 dengan catatan nanti pembayarannya 701.000, ya, itu riba, ainul riba, jelas ribanya kalau sudah kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, bahkan umpamanya dia dia sudah sepakat tanggal begini, ya, kita sepakat dibayar nanti tanggal 25 umpamanya bulan ini, ya, umpamanya ini kita bulan November umpamanya. Tanggal berapa sekarang? 10, ya? 9, ya, 8. Bayarnya nanti tanggal jatuh temponya, utangnya tanggal 13 November umpamanya. Datang waktunya, dia dulu pinjam uang 700.000. Datang waktunya ternyata belum sanggup, ditangguhkan lagi, dia tangguhkan, tidak apa-apa. Datang lagi bulan depan, dia bilang mungkin pekan depan belum juga, ya. Bulan depan belum juga, memang tidak sanggup betul, ya. Dan akhirnya 2 bulan berikutnya alhamdulillah sanggup. Maka dibayar dengan 700.000 sama dengan apa yang dia pinjam. Itu memang begitu seharusnya. Kapan dia bilang, tunggu dulu,
ya 700 dulu, 700.000 itu waktu kita sepakat tanggal 13 bulan November. Tapi ini sekarang kan sudah bulan Januari sudah 2 bulan antum tangguhkan, maka mesti ada tambahan. Ya, itu riba juga tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Ya. Tapi kalau ada di antara kita yang merasa saya ini sudah terlalu lama tunda-tunda ini, ya, dan ini sabar sekali ini yang kasih pinjam saya, masya Allah, ya, saya sudah hampir 1 tahun tunda-tunda terus, akhirnya alhamdulillah ada rezeki ini, maka saya mau membahkan dari apa yang saya pernah pinjam tanpa dia minta, tanpa dia syaratkan. Maka inilah yang dimaksudkan khairukum ahsanukum qada'a. Orang yang paling baik di antara kalian yang paling baik cara membayar utangnya. Ya. Apa maksudnya paling baik cara membayar utangnya? Paling tidak pada 2 hal. Pada 2 hal. Yang pertama adalah dia membayar sesuai dengan janjinya. Ya, karena masalah utang piutang ini satu transaksi akad yang paling ditekankan oleh Allah. Kita katakan paling ditekankan oleh Allah karena Allah sampai menurunkan satu ayat khusus tentang transaksi akad utang piutang. Satu ayat, tapi satu ayat ini satu halaman, ya, satu ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, ayat 282 dalam surat Al-Baqarah, khusus masalah pentingnya menulis akad. Bahkan Allah mengatakan jangan karena malas-malasan lah gampang itu. Ya, lalu kita tidak mau tulis kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk tulis. Jadi ini penting. Maka seharusnya ketika sudah ada kesepakatan tanggalnya, temponya, maka seharusnya kita yang meminjam usahakan biar kita tahu orang yang kasih pinjam ini baik sekali orangnya, ya, istilahnya ikhwaji, ya, baik sekali juga ikhwanya, ya. Selama kita sudah janji, maka janji ini harus ditepati, ya. Tidak boleh kita memudah-mudahkan dalam masalah seperti ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal itu. Maka harus dibayar pada kita usahakan, ya, tapi usahakan juga bayar dengan cara yang sah. Ya, ada juga orang ini sudah jatuh tempo ini, saya harus bayar utang, belum ada uang saya, berutang lagi. Ya. Lalu berutang bukannya sama orang yang faham syariat, yang harus tambah riba, ya. Jadi dia selesaikan masalah dengan masalah yang baru, ya, masalah yang lebih. Maka dia bayar dengan ini. Nanti ini tagih lagi, belum juga dia bisa cari lagi orang lain. Ya, inilah yang dimaksudkan dalam hadis dhal'id dain, ya, wa'udzu bika min ghalabatid dain. Dalam sebagian riwayat dhal'id dain, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dililit oleh utang atau dikuasai oleh utang. Siapa itu? Orang yang hidupannya tidak pernah bisa lepas dari utang. Antara satu utang ke utang berikutnya, bahkan kadang belum selesai utangnya bertambah lagi, ya, bertumpuk-tumpuk utangnya. Waliyadzubillah. Ini tidak boleh, ya, mudah-mudahkan dalam masalah itu. Maka orang yang paling baik adalah, kata Rasulullah, orang yang paling baik cara membayar utangnya adalah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Ya, ini kita sebagai status peminjam. Nanti akan ada status bagaimana kalau kita yang kasih pinjam. Nah, ini juga ada anjuran untuk bisa memaafkan. Tapi kita yang dikasih pinjam, kita yang peminjam, jangan pakai dalil, ada itu dalilnya, bagus sekali dimaafkan, ya. Antum dalilnya antum yang harus antum camkan, anjuran untuk bayar utang sesuai dengan jadwal tempo yang telah disepakati. Ya. Adapun dia, orang yang kasih pinjam, biarlah dia baca ayat-ayat tentang keutamaan menangguhkan dan keutamaan bahkan memaafkan. Ini memang kita kadang salah-salah menggunakan dalil, ya, saling menggunakan dalil menurut maslahat pribadinya, ya, waliyadzubillah. Jamaah sekalian, yang kedua, orang yang paling bagus caranya membayar utang adalah ketika dia membayarnya dan menambahkannya. Karena dalam Islam itu akad utang piutang itu akad tabarruk, ya, akad orang yang mau melakukan kebaikan, bukan akad jual beli. Maka tidak ada yang diuntungkan. Dan orang tabarruk maksudnya orang yang melakukan kebaikan sama kita. Orang yang melakukan kebaikan sepantasnya kita bayar utang, kita bilang jazakallahu khairan, ya, kita selain kita bayar minimal kita doakan, terima kasih banyak jazakallahu khairan atas hal ini. Dan kalau kita mau mumpung alhamdulillah ada rezeki ini, kita tambahkan lagi tanpa dia minta. Inilah maksud ahsanukum qada'a, orang yang paling bagus cara membayar utangnya.
Dan itu yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara khairukum ya. Itu khairukum dalam hadis dan dalam Al-Qur'an itu cukup banyak. Sebaik-baik kalian ini, agar kita tahu bahwasanya peluang menjadi orang terbaik itu banyak, bukan cuma satu orang yang terbaik. Dalam masalah menuntut ilmu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dalam masalah jual utang piutang, khairukum ahsanukum qada'a, ya. Dalam masalah hubungan dengan keluarga, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, orang yang paling baik dengan istrinya dan anak-anaknya dan seterusnya, ya. Ini di antara khairukum, ya, khairiyah yang dianjurkan bagi kita untuk bisa bersifat dengannya, ya. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah tambahan, ya, tidak ada masalah tambahan, sekali lagi selama tidak disyaratkan, selama tidak diharuskan oleh pemilik piutang tersebut. Kemudian hadis berikutnya, hadis ke-1368, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu rajula, semoga Allah merahmati, menyayangi seseorang laki-laki, samhan idza ba'a, dia samhan, mudah pada saat dia menjual, wa idza ishtara, mudah juga pada saat dia membeli, wa idza iqtada, dan pada saat dia membayar utang, ya, pada saat dia membayar utang. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan tentang keutamaan orang yang mudah dalam interaksinya dengan orang lain. Di antaranya dalam transaksi jual beli dan transaksi utang piutang. Dan hadis ini walaupun bilang rahimallahu rajula, laki-laki, tapi maksudnya siapa saja. Wanita juga masuk ke dalam hadis ini, walaupun cuma disebutkan laki-laki, tapi ini mewakili wanita dan siapa saja. Dan kata-kata rahimallah menunjukkan ini keutamanya sangat besar, karena rahmat Allah adalah suatu pemberian yang paling besar, ya. Rahmat Allah adalah satu pemberian yang paling besar. Apa maksudnya samhan idza ba'? Mudah ketika dia jual beli. Ya, artinya dia tidak terlalu sulit, ya, dalam jual beli. Kadang ada orang jual beli susah sekali, ya. Rumit sekali dan ketat sekali. Ada hal-hal yang kecil yang bisa dimaafkan, tidak dia maafkan, ya. Istilahnya terlalu tasyaddud, ya, saklek, ya, dalam hal itu. Jadi ada orang kalau dia jual beli untuk barang yang kecil saja, dia tawar menawar, kadang 1 jam, ya. Jadi 1 jam, masalah ya, ini bilang kayak di sana katanya 5.000, kenapa antum ya 5.100, ya. Beda 100 saja, harus sampai 1 jam saling tawar menawar sampai baku, ya, ngotot begitu. Itu tidak termasuk dalam hadis. Orang yang paling mudah, oh iya, enggak apa-apa, ya, tambah, ya, atau enggak apa-apa, ya, ambil manggil saja, ya. Kan bagus itu kalau penjual bilang, ya, tapi cuma begini saya punya, oh ya, ambil manggil saja, ya. Kan biasa dong gitu. Kalau bilang ada bang, tinggal sedikit, tinggal 50 rupiah kurangnya, maaf, ya, cari makin tempat lain, ya. Padahal mungkin orang yang jauh sekali kurang, dan ya mungkin ini yang paling murah ini, tinggal 50, ya. Bilang, ya. Ini tidak termasuk dalam hal ini, ya, samhan idza ba' wa idza ishtara. Dan juga ketika dia, ada juga kadang orang ada masalahnya, ya, ketika dia juga membeli, ya, ketika dia membeli, ada masalah kecil saja, ya. Biasa dia bilang tulisan wahdanya sudah, ya, hilang sedikit, padahal kan ini tidak diminum ini, ya, tulisannya, ya. Tapi bilang kenapa ini cari, dan tinggal itu, tidak boleh, ya. Subhanallah, ya. Kadang masalah-masalah yang tidak perlu dipermasalahkan, dia permasalahkan. Ada orangnya gitu, ya, tipenya. Itu tidak termasuk dalam hadis. Ya, samhan idza ba' wa idza ishtara. Ya, hal yang tidak perlu dipersoalkan tidak usah dipersoalkan, ya. Bahkan kalau kita bisa
menolerir ya, oh tidak apa-apa ya, itu paling bagus. Kalau penjual tidak apa-apa ya, ambil bagi saya, atau pembeli ya tidak apa-apa ya, ini saya tambahkan ya. Wa idza qtada, dan pada saat dia membayar utang, yang membayar utang, nah, itu ya, jangan kita menjadi orang yang paling susah ketika membayar utang ya. Dulunya paling mudah diketahui alamatnya, tapi setelah datang waktu tempohnya paling susah orangnya ditahu di mana rimbanya ya. Jadi kalau kita tahu jelas alamatnya ya, lalu nomor teleponnya ya, dulu teleponnya masya Allah online terus ya, tapi begitu datang waktu ya, tidak aktif ya, atau diblokir oh, subhanallah ya, ini paling bahaya ya, dia blokir orang yang punya hak terhadap dia ya, atau yang semacamnya ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Kita bertanggungjawabkan ya, kalau memang kita belum sanggup, ini hak dia untuk menagih ya, kita jelaskan ya, jelaskan dengan cara yang baik, bahkan kita minta maaf ya, bahwasanya saya belum sanggup untuk membayarnya. Tapi jangan sampai kita sulit dan mempersulit orang yang punya hak terhadap kita ya, termasuk nanti ya, ini nanti ada hadisnya ya. Hadis berikutnya ya, kita lanjut saja. Hadis yang berikutnya adalah orang yang memudahkan saudaranya yang punya utang terhadap dia. Hadis Abu Qatadah ya radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yunajjiyahu Allahu min kurabi yaumil qiyamah, barang siapa yang suka atau senang Allah akan selamatkan dia dari himpitan-himpitan, kesusahan-kesusahan hari kiamat, falyunaffis an mu'sirin, maka hendaknya dia meringankan, memudahkan bagi mu'sir. Mu'sir itu orang yang susah membayar utang ya. Jadi begitu adilnya Islam ya, begitu pertengahannya Islam, masing-masing diberikan arahan ya. Tadi bagi yang punya utang ada hal yang perlu dia perhatikan. Gimana dengan mereka yang punya piutang, mereka yang punya harta yang orang berutang kepada dia, ada juga arahan ya. Sama dengan ketika kita diajarkan bagaimana adab antara guru dan murid umpamanya, masing-masing punya hak dan punya kewajiban. An musir au yadha anhu, atau dia letakkan darinya, maksudnya dia maafkan. Jadi entah dia tangguhkan sampai dia sanggup, atau bahkan kalau dia sudah melihat kayaknya ikhwan ini susah betul ya, kasihan ini, dia sebenarnya sudah berusaha jujur sebenarnya, tapi ya sudah begitu ya takdirnya, maka kita maka kita sedekahkan saja, dan ini bernilai sedekah ya. Makanya Allah katakan ya dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wa in kana dzu usrah fa nadhiratun ila maisarah. Kalau dia dzu usrah, kalau dia ada kesulitan, fa nadhirah, maka tangguhkan ila maisarah, sampai dia sanggup ya, sampai dia mudah baginya ya. Wa an tasaddaqu, tapi kalau kalian bersedekah kepadanya, khairul lakum in kuntum ta'lamun, tapi kalau kalian akhirnya bersedekah saja ya. Bahkan ada orang yang baru penagihan pertama ini, memang sudah jatuh penagihan pertama, dia tidak tangguhkan lagi, dia sudah bilang ini memang saatnya bersedekah. Apatah lagi kalau dia memiliki harta, dia alhamdulillah diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia melihat saudaranya ini memang jujur ya dalam perkataannya ya. Jujur dalam perkataannya, memang kita lihat memang susah ya. Yang kadang kita agak bingung kalau kita lihat kita tagih dia dan tidak ada ini, tapi di waktu yang lain subhanallah dia sedang bagi-bagi ya harta ya, entah kepada penjual-penjual ya, atau kepada orang-orang lain ya. Padahal ada kewajiban yang paling wajib untuk dia bayar, dia belum bayar. Itu kadang masalah ya. Dan ini kalau sekalian ingat ya, ini harus ada skala prioritas. Jangan seseorang kadang ada tipe seakan-akan dia model hidupnya berfoya-foya, atau dengan mudah mengeluarkan harta, kelihatan dia begitu dermawan, padahal
itu dermawan dengan membagi-bagi, mungkin nilainya sedekah. Tapi ada yang paling wajib dia bayar dari utangnya, dia justru tidak bayar. Ya, ini bagaikan orang yang melaksanakan sunnah lalu meninggalkan yang wajib, dan itu cara ibadah yang sangat keliru. Ya, kan itu biasa ya. Makanya orang yang punya utang, orang yang punya piutang lalu melihat saudaranya memang susah orangnya, dan memang kita lihat kehidupannya seperti itu, saatnya kita mengamalkan ayat ini. Fanadhiratun ila maisarah. Bahkan wa antasaddaqu, kita bersedekah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang susah, inilah jaminannya, ya, yaitu Allah akan menyelamatkan dia pada hari kiamat. Hari ketika kita membutuhkan bantuan dari Allah, hari yang paling susah adalah hari kiamat. Hari yang paling susah adalah hari kiamat, ya. Dan pada saat itu semua kita membutuhkan keringanan-keringanan, bantuan-bantuan. Maka siapa yang meringankan saudaranya di dunia akan diringankan urusannya di akhirat. Dalam hadis Muslim lainnya, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi yaumil qiyamah naffasallahu anhu kurbatan min kurabi, man naffasa al mu'min kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Jadi yang kita mudahkan ini masalah kecil, tapi kemudian yang kita akan dapatkan masalah besar kemudian di hari kiamat. Kita mudahkan saudara kita dalam urusan dunianya, dan kita akan dimudahkan oleh Allah dalam urusan akhirat kita. Balasan Allah selalu lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Sekian dulu ya, nanti insyaallah masih ada beberapa hadis yang berkaitan dengan ini. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.